Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama beliau salam kebajikan. Rahayu. Berjumpa kembali sama Made dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Pada kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal hubungan usaha energi daya sesuai indikator, meliputi mengaplikasikan persamaan usaha energi dan daya dalam contoh penyelesaian masalah. Soal seni disajikan untuk memudahkan adik-adik mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester maupun ujian lainnya. Minimum adik-adik ingat rumus yang ada di bawah ini. Selamat menyimak penjelasan lebih lanjut. Mari adik-adik simak penjelasan soal berikut. Seseorang menarik balok massa 20 kg dengan gaya sebesar 80 ton seperti pada gambar dari keadaan diam. Setelah orang menarik selama 20 sekon, berapa daya yang diberikan oleh gaya yang diberikan orang pada balok tersebut? Theta sama dengan 60 derajat. Jawab dari yang ada, M 20 kg, F 80 Newton, T 20 sekon, Theta 60 derajat. Lomba diam beri penolnya sama dengan 0. Ingat bahwa daya sama dengan usaha persatuan waktu. Kita cari dulu usahanya dari data yang ada. Perhatikan kanan baris kedua, F sama dengan M kali A sama dengan F per M. Itu kita cari gaya yang searah dengan benda, yaitu 80 cos 60 derajat per 20 kg sama dengan 80 kali 0,5 cos 60 per 20 kg. Sedangkan diperoleh percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kita cari jarak tempuh S sama dengan penol T plus setengah T kuadrat sama dengan 0 plus setengah kali 2 kali 20 kuadrat sama dengan 400 meter. Ingat usaha W sama dengan hasil kali komponen gaya searah benda dengan perpindahan. Baris kedua kanan bawah, W sama dengan F cos theta kali S sama dengan 80 Newton kali cos 60 derajat kali 400 meter sama dengan 16.000 Joule. Sehingga baris terakhir, daya sama dengan W per T sama dengan 16.000 Joule per 20 sekon, hasilnya 800 watt. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, simak terus soal-soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lihat soal yang lain lagi. Sebuah mobil massa 5 ton bergerak dengan kecepatan 108 km per jam, kemudian berlambat 2,5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar daya hambat mesin mobil diperlukan sampai mobil berhenti? Jawab yang kanan bawah. Massa 5 ton sama dengan 5.000 kg. Satuan dalam sistem SI, P0 sama dengan 108 km per jam. Jadikan meter per sekon, yaitu kalikan 1000 dibagi 3600, hasilnya 30 meter per sekon. A min 2,5 meter per sekon kuadrat kan diperlambat, belum diam P-nya berhenti, yaitu P-nya sama dengan 0, ditanya dayanya berapa. Kita cari dulu jarak tempuh dari ILBB diperlambat, S sama dengan P kuadrat min P0 kuadrat per 2A, so angkanya 0 kuadrat min 30 kuadrat per 2 kali min 2,5, sama dengan 900 per 5 sama dengan 180 meter. Waktu untuk sampai berhenti, lihat baris ketiga dari bawah kanan, T sama dengan P min P0 per A, sama dengan 0 min 30 per min 2,5 sama dengan 12 sekon. Dari hukum kedua Newton, baris ketiga kanan bawah, F sama dengan M kali A sama dengan 5.000 kg kali min 2,5 meter per sekon kuadrat. F sama dengan min 12.500 Newton, karena gaya hambat dia minus. Garis terakhir, daya sama dengan usaha persatuan waktu sama dengan F kali S per T sama dengan 12.500 kali 180 meter per 12 sekon sama dengan 187.500 watt atau 187,5 kilowatt. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat rumus-rumus yang terkait. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal yang lain lagi. Sebuah kerin
atau pengangkat benda berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan untuk mengangkat beban 400 kg ke tempat yang letaknya 15 meter di tanah. Waktu yang digunakan 12 detik. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, berapa daya angkat crane tersebut? Jawab, M sama dengan 400 kg, H1 sama dengan 0 karena bukan. H2-nya 15 meter, T 12 sekon, G 10 meter per sekon kuadrat, dayanya berapa? Ingat, garis kedua ke bawah, V sama dengan W per T sama dengan delta perubahan energi potensial per satuan waktu sama dengan Mg H2 min H1 per 12 sekon. Masukkan angkanya. 400 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 15 meter kurang 0 meter per 12 meter. Hasilnya 60.000 per 12 sekon. Hasilnya yaitu 5.000 watt atau 5 kilowatt. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, ingat usaha sama dengan perubahan energi potensial bila posisinya berubah. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita menyimak soal berikut. Sebuah benda massa 90 kg berada di lantai 12, diangkat di bawah ke lantai 2 sebuah hotel dalam waktu 20 sekon. Tinggi tiap lantai 3 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar daya untuk memindahkan benda tersebut. Jawab yang kanan bawah, M 10 kg, H1 3 kali 12 meter sama dengan 36 meter, H2 3 kali 2 meter sama dengan 6 meter, T 20 sekon, G 10 meter per sekon kuadrat. Jadinya dayanya berapa? Dalam hal ini, ingat daya sama dengan usaha per satuan waktu. Usaha sama dengan perubahan eksponensial, baris ketiga dan bawah, W delta IP sama dengan Mg H2 min H1. Baris kedua, masukkan angkanya. W sama dengan 90 kali 10 kali 6 kurang 36, hasilnya min 27.000 Joule. Jadi dalam hal ini karena besarnya maka baris terakhir daya sama dengan usaha per satuan waktu sama dengan 27.000 per 20, hasilnya 1350 watt atau 1,350 kilowatt. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Yuk tetap menyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Air terjun dari ketinggian 200 meter. Debit air 20.000 liter per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat. Berapa daya yang dihasilkan bila digunakan untuk menggerakkan turbin masih jenis air 1000 kg per meter kubik? Jawab yang kanan bawah, H 200 meter, Q 20.000 liter per sekon sama dengan 10 meter kubik per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat, terus 1000 kg per meter kubik. Ingat dari rumus massa jenis, massa sama dengan rho kali P atau M per T sama dengan rho kali debit air. Baris ketiga, masukkan angkanya 1000 kg per meter kubik kali 20 meter kubik sama dengan 20.000 kg per sekon. Dayanya berapa? Ingat, daya W per T. Jadi W per T sama dengan delta EP per T sama dengan M kali T. M per T kali G kali delta H sama dengan 20.000 kg per sekon kali 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan diperoleh hasilnya yaitu 2 kali 10,5 Joule per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat rumus-rumus terkait untuk membantu menyelesaikan soal-soal tentang usaha, energi, dan daya. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan soal yang lain lagi. Sepeda motor massa 250 kg bergerak dengan kecepatan berubah dari 10 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon selama 25 sekon. Berapa daya mesin untuk mempercepat sepeda motor tersebut? Dari yang ada, lihat yang kanan bawah, M 250 kg, P1 10 meter per sekon, P2 20 meter per sekon, T-nya 25 sekon. Ditanyakan P-nya berapa? Dalam hal ini, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Lihat yang baris ketiga, W delta IK sama dengan setengah M kali P2 kuadrat min P1 kuadrat. Masukkan angkanya, setengah kali 250 kali 25 kuadrat min 10 kuadrat. Jadi W sama dengan delta IK sama dengan 150
kali 625 dikurangkan 100, yaitu 125 kali 525, yaitu 65.625 Joule. Baris terakhir, daya sama dengan W per T sama dengan 65.625 per 25 sekon sama dengan 2.625 watt. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, simak terus soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal yang lain lagi. Sebuah generator berada 400 meter di bawah waduk sebagai sumber air penggerak turbin. Debit air waduk 1,25 meter kubik per sekon. Jika hanya mampu mengubah energi air 80% tiap siklus, berapa besar daya yang dihasilkan oleh generator bila mesin air 1000 kg meter kubik G 10 meter per sekon kuadrat? Dari data yang ada, lihat yang kanan bawah. H 400 meter, efisiensi eta 80%, rho 1000 kg meter kubik, debit air Q 1,25 meter kubik per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat. Ingat dayanya berapa? Daya sama dengan W per T. Dalam hal ini berarti perubahan energi potensial per waktu MGH per T. Atau bisa juga disederhanakan rho kali Q kali G kali H. Nah, karena di sini hanya mampu mengubah 80%, lihat baris yang kedua kanan bawah. Sehingga P sama dengan eta kali rho kali Q kali G kali H. Masukkan angkanya 80 per 100 kali 1000 kg per meter kubik kali 1,25 meter kubik per sekon kali 10 meter per sekon kuadrat kali 400 meter diperoleh yaitu 4 juta watt atau 4 megawatt. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal yang terakhir. Sebuah waduk sebagai sumber air penggerak turbin berada 300 meter di atas turbin penggerak generator. Tiap 10 sekon mengalirkan air 50.000 liter. Energi potensial air yang hilang dalam setiap siklus diubah menjadi energi listrik hanya 80% saja. Berapa besar daya yang dihasilkan oleh generator tersebut? G 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Begitu mulai satuan dalam satu sistem. H 300 meter, eta 80%, rho 1000 kg per meter kubik, Q 50.000 liter per sekon sama 5 meter kubik per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat, dayanya berapa? Ingat, yang baris ketiga, P sama dengan W per T, sama dengan perubahan potensial per waktu, sama dengan MGH per T, sama dengan rho kali debit air kali G kali H. Karena yang dirubah hanya 8%, maka baris kedua kanan bawah, P sama dengan eta kali rho kali Q kali G kali H. Masukkan angkanya. 80% per 100 kali 1000 kali 5 kali 10 kali 300 liter. Hasilnya yaitu 12 watt atau 12 megawatt. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit mengenai contoh-contoh berkaitan dengan daya yang bisa saya berikan untuk membantu nanti mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun semester. Mudah-mudahan tipe-tipe soal ini identik dengan nanti yang kelumat, sehingga membantu adik-adik dalam menjawab soal-soal yang ada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.